Selamat siang para saudara-saudara. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP N10 Saparulu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 19 Agramis, Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta seminar pengenalan university, dan yang saya hormati pemateri satu hari di kita, pemateri pembahasan hari kepada di seluruh jenis. Dan Bapak Ibu, sebelumnya marilah kegiatan kita belajar. Marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah bapak-bapak dan ibu, yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN 10 Saparulu dan Kepala Sekolah 19 Agramis yang telah fasilitasi dengan terselenggaranya hari ini. Sarana dan prasarananya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar ini. Dan berikutnya akan saya sampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan yang sama-sama kita buka. Yang kedua yaitu langsung saja penyampaian materi oleh pemateri pertama, yaitu Bapak Ari, dan kemudian yang pertama Pak Ova, kemudian yang kedua nanti saya, dan yang terakhir Pak Ari. Perlu kami sampaikan bahwa ini kami dalam rangka melaksanakan tugas, yaitu dari program Memang ini yaitu CDP calon guru negara. Di sini kami dilaksanakan, kami dimulai itu dari tanggal 20 Oktober dan berakhir nanti sampai tanggal 6 Juli, kurang lebih 9 bulan. Dari kurang lebih 2 Oktober sampai tanggal 6 Juli, kurang lebih 9 bulan kan. Dalam seminar ini ada 3 modul, modul 1, modul 2, dan modul 3. Di setiap modul ada, untuk modul 1 kami ada 4 sub tema: 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan sekarang ini kami telah berada pada 1.4. Dalam setiap sub tema kami akan melewati materi perlu saya sampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini dimulai dari tanggal 22 Oktober sampai tanggal
6 Juli 2000 yang ini 2000 2012 sampai 6 Juli 2023 dengan menghabiskan modul modulnya 1, 2, 3 satu ini menjadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan kami sekarang sudah berada di sini 1.4. Setiap pelaksana ini nanti akan melewati prosesnya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Arya. Nah, ini masalah ini. Jadwal itu lulus apa sampai aku. Setiap submodul pasti ini yang kami lalui. Terus Merdeka. sini aja mereka. Tapi tambahnya pagi. Hei, kambing ya kambing ya, ada sapi ya. Nah, setiap submodul pasti ini tahapannya yang akan dilalui. Dan yang kami laksanakan sekarang ini adalah ini. Ini adalah dari Apa ini? aksi nyata. Itu populer apa kayak? Fungsinya terus Pak Omah dia. Gaya anu apa namanya? Nah, dalam kegiatan aksi nyata ini kami diminta untuk men-share pengetahuan apa yang telah kami dapat selama kegiatan ini. RLSDB ini diadu dengan aksi nyata untuk menerapkan atau menyampaikan kepada rekan sejawat di sekolah tentang program apa yang kita laksanakan. Baiklah, ini sebentar pembuka, dan untuk selanjutnya langsung saja materi yang pertama. Ada 7 materi yang akan kami sampaikan. Nah, Pak 1 dua oleh Pak Oba, 3, 4 saya yang menyampaikan, dan 5, 7 nanti Pak Ari yang akan menyampaikan. Baiklah, kita lanjutkan langsung saja dengan materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini, yang berikut 1 dua oleh Pak Oba. Silakan Pak Oba. Baik, terima kasih Pak Jais. Sebelumnya perkenalkan saya untuk memulai acara, memulai memberikan materi. Jadi kita sama-sama sharing pengalaman yang berbeda. Jadi kita tidak menggurui, jadi kita sama-sama belajar di sini. Jadi kita sama-sama semuanya tahu. Jadi langsung yang pertama ada yang pertama. Jadi sebelum saya mau share pengalaman dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mengikuti CGP ini, saya itu menganggap seluruh siswa yang saya ajak itu dilahirkan ibarat seperti kertas polos, kertas putih yang polos, belum ada tulisannya. Jadi ibarat kita sebagai guru, kita yang memberikan masukan, memberikan tulisan-tulisan itu. Namun setelah saya mempelajari sedikit awal mobil penggerak ini, ternyata ada perubahan. Jadi pola saya atau pemikiran saya yang awalnya saya menganggap siswa itu selembar kertas putih, itu ternyata salah besar. Jadi menurut Jasa Dewantara ini, jadi setiap anak itu ibarat selembar kertas, namun sudah ada tulisan samar-samarnya. Jadi tidak polos, tapi ada tulisan samar-samarnya. Nah, tugas kita sebagai guru, kita menebarkan tulisan yang samar-samar itu.
Karena di dalam satu kertas itu ada sikap, ada sifat, ada nilai baik, ada nilai buruknya. Nah, tugas kita adalah untuk mempertebal nilai-nilai atau karakter siswa yang baiknya. Jadi kalau bisa yang jeleknya biarkan seperti itu. Jadi kita hanya menangkap nilai-nilai yang bagusnya, nilai-nilai yang baiknya saja. Jadi menurut Yayasan Dewantara, guru ini diibaratkan sebagai seorang petani. Sekolah ini sebagai ladangnya atau kebunnya, dan siswa itu sebagai benih atau bibit. Jadi kalau seorang guru dia memiliki tiga contoh bumi, ada padi, jagung, ada lain. Nah, tanamlah mereka ini sesuai dengan bibitnya. Kalau bibit padi, perlakukanlah mereka seperti bibit padi hingga tumbuh besar. Jika menanam bibit kedelai, rawatlah sampai besar seperti bagaimana kita merawat sebuah kedelai. Begitu juga dengan jagung. Jadi dalam satu kelas itu kan dipastikan setiap anak itu berbeda-beda karakternya. Nah, tugas kita harus mengetahui setiap siswa itu ini akan dibentuk seperti apa sesuai dengan karakter bawaan yang dia. Biasanya kalau saya dulu sebelum mengenal ini, saya ratakan satu kelas sama semua. Ada yang suka matematika, ada yang suka menulis, ada yang suka hafalan, semua dipaksa harus bisa semua. Yang bisa ada anak yang suka berhitung, kita paksa semua berhitung. Ada anak yang suka hafalan, dipaksa juga harus berhitung. Karena kita itu memiliki hak, anak itu memiliki hak yang masing-masing baik, yang diibaratkan seperti petani dengan bibit-bibitnya itu. Nah, jadi kita dapat pahami bahwa guru harus membuat sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Jadi siswa itu datang ke sekolah, dia itu antusias, dia tidak merasa jenuh di kelas. Jadi tugas kita itu adalah membuat suasana kelas itu lebih menyenangkan, tidak monoton. Hanya kita memberi catatan, habis itu dikumpulkan. Beri tugas, kemudian dikumpulkan. Jadi kita harus membuat sebuah metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih membuat siswa-siswi ini menjadi tertarik. Hasilnya kita nanti diharapkan jika biasanya kita masih menggunakan metode biasa ataupun kita menggunakan cara belajar yang biasa ya, bisa mencatat, menulis, kumpulkan, itu kita tuh merasa lebih letih untuk mengatur siswa. Karena kalau kita lihat tidak ada ketertarikan ataupun daya tarik dari siswa ke gurunya. Jadi otomatis siswa ini cenderung mencari keasikan sendiri, ngobrol dengan temannya, kemudian ngomong sendiri, karena dirasa pelajaran itu tidak menyenangkan dan tidak menarik. Dan itu juga saya rasakan sendiri, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan sudah dengan menjaga dan dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Artinya kita sebagai guru mengharapkan anak didik kita ini semuanya dalam keadaan sehat, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, nah ini budaya positif, ada 7 buah materi yang selama hampir 2 bulan kemarin kita pelajari baik secara daring maupun luring. Yang pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Kemudian kelima ada proses kontrol, langkah yang keras, dan yang terakhir adalah
segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi di sini yaitu perbedaan. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan masing-masing, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sebelah kanan ini adalah contoh gambar dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 buah. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari keenam ini diharapkan karakter ini tumbuh ataupun melekat di setiap peserta didik. Nah, yang pertama ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya kalau saya pribadi untuk menerapkan yang pertama ini, biasa saya melakukan doa bersama sebelum melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, dan ini sudah dilaksanakan tapi hanya beberapa kelas, yaitu membaca ayat suci. Tapi ini belum bisa dilaksanakan seluruh kelas, apalagi semua guru di SMP belum bisa. Jadi ke depan semoga nanti bisa semua guru juga bisa mengikuti. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Maksudnya di sini siswa bukan hanya sekadar warga sekolah, juga bagian dari warga masyarakat juga. Nah, di sini berarti penilaian kita itu bukan cuma dari lingkungan sekolah, tapi di lingkungan rumah, di masyarakat itu juga ada penilaiannya. Jadi kita berkolaborasi dengan sesama guru, baik guru SD, SMP, kepala sekolah, dan juga dengan orang tua dan juga komite. Jadi banyak stakeholder atau banyak pemangku kepentingan yang kami libatkan di sini. Kemudian ada bergotong royong, jelas biasanya kita melakukan kegiatan bersih-bersih, kemudian mengut sampah, itu termasuk biasanya sudah dilakukan Bapak Ibu Guru. Kemudian kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Jadi sebagian besar memang sudah ada yang dijalankan, bahkan kita sudah menjalankan karena kita tidak tahu ini termasuk apa. Ya, di sini ini lebih banyak seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, makna disiplin di sini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kan biasanya kalau kita seorang guru itu untuk membuat siswa menjadi patuh atau mentaati, itu kan biasanya bukan dari kesadaran siswa masing-masing, tapi ada paksaan dari luar, ada motivasi intrinsik dan juga ada ekstrinsik dari luar, dari dalam. Harusnya setiap siswa ini kesadaran disiplin itu harus ada dari dalam diri masing-masing. Tapi pada kenyataannya ada sebagian siswa yang memang memerlukan dorongan dari luar untuk mendisiplinkan dirinya masing-masing. Salah satunya biasanya yang kita lakukan adalah kita yang memaksa. Kalian harus disiplin seperti ini. Kalau piket berangkat lebih pagi, melaksanakan piketnya. Kadang ada siswa yang sudah tahu jadwal piketnya, dia berangkat siang, malah tidak piket. Nah, di sini ada yang namanya kedisiplinan yang belum dari dalam diri setiap siswa. Nah, itu nanti akan masuk ke motivasi dari luar. Nah, untuk materi disiplin ini
Menurut teori contoh dari Dr. William Glasser, yang pertama itu dari sebelah sini ke atas, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi di sini maksudnya kita itu memberikan contoh kepada diri kita sendiri sebagai guru agar bisa menjadi teladan bagi rekan sejawat ataupun sebagai anak didik kita. Jadi untuk mempengaruhi siswa kita harus menjadi teladan dulu atau menjadi contoh bagi mereka, sehingga mereka lebih mudah untuk meniru. Oh, berkata seperti ini itu tidak bagus. Dulu di sekolah juga diharapkan tidak berkata kasar, sehingga siswanya juga akan mengikuti, tidak akan mengikuti kata-kata yang kasar. Gitu ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Itu turun nanti ke teori motivasi yang disampaikan Pak Ari dan Pak Jais. Kemudian ada model berpikir tenang dan tenang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini nanti ketiga materi disiplin ini akan dijelaskan oleh kawan-kawan kita. Oke, mungkin ini Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak. Telah menyampaikan materinya poin 1 dan poin 2. Untuk selanjutnya penyampaian materi poin 3 dan poin 4, yaitu kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, lingkungan dan penghargaan serta restitusi. Nanti yang 5-7 ada yang akan menyampaikan. Nah, Bapak dan Ibu guru, ini sebelumnya saya mau maaf dulu kepada di depan. Sebelumnya saya sampaikan tentang CGP. CGP yang kami ini adalah angkatan yang ke-7. Untuk Layo, CGP mendapat kuota itu angkatan 2, angkatan 7, angkatan 8 dan 9. Untuk angkatan 8, angkatan 2 yang lulus ada 2 orang, yaitu Kang Dodi dan Kang Hendra. Untuk kami ini angkatan 7 ada 24 peserta, yang 14 guru SD dan atau guru TK 1, guru SMP karena SMP ada 8 dan sisanya SMA dan SMK. Dan sekarang kami pada tahap modul pertama yaitu modul 1 ada modul 1 titik 1 titik 2 titik 3 dan titik 4. Kami sekarang berada pada modul 1 titik 4. Nanti masih ada lagi modul 2, modul 3, dan nanti itu kedepannya masih ada lagi aksi nyata dari modul titik 2, modul 2 dan aksi nyata modul titik 3. Dan kami minta kesabarannya Bapak dan Ibu guru, nanti mungkin kami masih akan mengundang Bapak dan Ibu guru untuk kegiatan aksi nyata berikutnya pada modul 2 dan modul 3. Ya. Dan untuk besok kami ada pendampingan. Pendampingan itu untuk Pak Ari dan Pak Oba ini oleh Pak Misjuandi, yaitu
Kepala Sekolah SMK 1 Singkang Hilir, dan untuk saya pendampingnya yaitu Pak Hendra EPD, Kepala Sekolah Sungai Canggu, yang kemarin waktu upacara mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Sekolah berprestasi. Dan insya Allah mungkin besok akan naik bersama-sama Pak Hendra sama Pak Is. Dan kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini yang kita pelajari, yaitu dari teori tadi, teori dari Dr. William Glaser. Di sini ada 5 kebutuhan menurut Dr. William Glaser. Itu yang pertama survival atau survival, ya, kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, pakaian, dan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kekuasaan. Bapak dan Ibu dulu, setiap perilaku manusia pasti ada motifnya, dan setiap motif pasti ada didasari dari 5 ini. Baik kita yang mengajar di sekolah, setiap melihat kita menangani kasus di sekolah, siswa kita ada yang kasus baik itu kenakalan, perkelahian, merusak barang di sekolah. Kalau kita selidiki pasti ada motifnya, mengapa bisa terjadi dan mengapa anak itu melakukan suatu kesalahan. Kalau kita selidiki pasti ada motifnya, dan motifnya itu tidak terlepas dari 5 ini. Suatu contoh kita ambil kelas kecil, ya, kelas 1. Misalkan tiba-tiba kelas 1 itu waktu belajar, tiba-tiba saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba itu keluar dan lari menuju ke jalan raya, dan kita sebagai guru pasti akan mengejar anak tersebut. Dan setelah, kalau kita tidak mempelajari ilmu tentang mendidik, pasti anak itu kita tangkap, kita cuci, kita seret barang ke kelas. Tetapi di sini kita diajarkan untuk menangani itu ada 5 posisi kontrol. Nanti yang akan disampaikan oleh Pak Ari. 5 posisi kontrol yaitu ada menghukum, terus membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, menganggap siswa sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir guru bertindak sebagai intermediari. Itu yang apabila kita menangani kasus di sekolah pada siswa kita. Contohnya itu nanti yang akan dilakukan oleh kami. Dan sekarang kita lihat ini dulu, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kejadian, setiap peristiwa itu pasti ada motifnya, ada tujuannya, dan setiap tujuan pasti tidak terlepas dari 5 ini. Contohnya ketika anak di kantin, contohnya di kantin itu anak berlempar-lempar, atau di kelas waktu gurunya keluar, anak berlempar-lempar kertas, bermain berlempar-lempar benda. Setelah guru masuk, marah-marah. Kemudian setelah ditangkap satu orang yang kita interogasi, kita bawa. Itu setelah ditanya, mengapa kalian melakukan hal ini? Ternyata itu ada motifnya dan tidak terlepas dari ini. Contohnya dijawab, mengapa kamu berani melakukan kertas? Ini karena untuk mencari kesenangan. Nah, mencari kesenangan atau mencari kebebasan. Setelah dia dibebani tugas belajar, dibebani tugas sekolah, berusaha mencari kesenangan karena itu dia bermain lempar-lempar. Itu contohnya. Kemudian ada lagi yang anak kelas 1 tadi berjalan atau berlari ke jalan raya. Setelah ditanya,
Kenapa kamu kok terlalu percaya? Alasannya bisa. Kalau misalkan alasannya saya jenuh Bu di sekolah belajar terus, nah berarti dia ini mencari kebebasan. Terus kalau dia menjawab, kenapa kamu tiba-tiba lari ke jalan raya? Nah, saya suka Bu supaya itu mengejar saya. Nah, berarti dia itu mencari kasih sayang dari guru. Jadi tidak serta-merta apa yang bisa kita melakukan kesalahan itu tidak serta-merta langsung kita ambil, kita jawab, kita cubit, tetapi kita harus tahu apa motif sehingga anak tersebut melakukan hal tersebut. Jadi ada beberapa motif dan itu harus kita ketahui, harus kita pahami supaya supaya menangani kasus tersebut dan supaya kita bisa memahami dari kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh anak tersebut. Dan kemudian untuk menangani itu ada beberapa cara. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, dan nanti selanjutnya akan dibahas oleh kami. Tentang hukuman, contohnya anak datang terlambat, langsung disuruh tanpa kamu datang terlambat, push up 10 kali, atau kamu berdiri di depan hormat yang bendera sampai 10 menit atau 15 menit. Itu contohnya hukuman. Tapi tidak mengenal dengan kesalahan yang kesalahan yang dibuatnya. Kemudian dari manajer inilah kita bisa menyelesaikan atau mencari solusi terhadap peserta didik yang bermasalah. Ini kemarin kami sudah membuat keyakinan kelas. Nanti bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu, pas pelajaran Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas dengan peraturan kelas beda. Kalau peraturan kelas itu sudah paten. Peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini untuk memotivasi biar anak ini tidak hanya tahu tapi bisa melaksanakan. Boleh keyakinan kelas ditempel. Kemarin ada foto tempel di sini keyakinan kelas. Kita tempel di sini apa-apa saja yang perlu kita kerjakan bersama peserta didik kita di kelas. Jadi siswa itu menulis Bu di sini. Tulis satu apa yang tidak boleh dilakukan pada saat belajar pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya mencontek, boleh. Di sini. Nah, itu keyakinan kelas. Terus mengapa kita harus menggunakan film? Satu dari biar kenapa? Biar jaga keselamatan. Tidak, karena itu adalah ada peraturan dari lalu lintas. Itu belum yakin Bu, itu belum yakin karena ada peraturan harus kita laksanakan. Kalau kita yakin, tidak perlu menunggu peraturan, kita sudah pakai helm. Nah, ada kesadarannya, ada keyakinannya. Yang kedua, mengapa kita menggunakan masker, mencuci tangan pada saat COVID, biar kita terhindar dari. Coba kalau tidak ada peraturan, apakah kita pakai masker? Tidak, santai saja. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Karena ada peraturannya. Di sekolah ada peraturannya, di tempat kerja ada peraturannya, di mana-mana ada peraturan. Makanya kita datang tepat waktunya. Nah, kalau tidak ada peraturannya, maka tidak akan terlaksana. Kita datang. Nah, yang pakai helm pun mungkin pakai helm, tapi kadang-kadang. Tapi karena sudah ada peraturan, takut ditilang, maka menggunakan helm. Itu apa? Nah ini bedanya Bu. Beda peraturan dengan keyakinan. Keyakinan ini suatu saat bisa berubah Bu, tergantung dari masing-masing guru dan peserta didik.
Biar apa? Satu, keyakinan keras. Biar ada tanggung jawab. Biar dia bisa melaksanakan itu hari ini. Yang kedua, bisa menghormati orang lain. Yang keempat, komitmen. Komitmen ini dikerjakan bersama-sama. Semuanya harus mengerjakan. Tidak cuma satu orang, semuanya harus sama. Yang keempat, ada keselamatan, menghormati orang lain. Ada kesehatan, ada menghormati orang lain lagi, dan bersabar. Ini keyakinan-keyakinan keras yang perlu kita budayakan, perlu kita yakinkan kepada peserta didik. Lanjut Bapak. Nih, ada caranya. Abstrak itu samar-samar, belum jelas abstrak ini, belum seutuhnya, belum utuh. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Peraturan tidak ada, jadi harus lain Bu dari peraturan itu, harus lain. Kalau di peraturan sekolah kan tidak ada larangan mencontek, nah, tidak ada. Kalau di keyakinan keras kita buat seperti itu. Berupa pernyataan universal bersifat umum, semuanya bisa merasa. Pernyataan keyakinan dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang hal-hal positif saja, yang negatif tidak boleh, dilarang. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Cukup ya 3, 4 atau 5 yang perlu disepakati. Besok lagi pertemuan, buat keyakinan lagi. Besok lagi buat keyakinan lagi. Biar anak itu tidak bosan dengan keyakinannya. Kita ubah keyakinan kelasnya sesuai dengan kebutuhan kelas. Semua warga kelas dilibatkan. Jadi ada guru, ada siswa, itu semuanya. Tidak boleh memilih hanya satu kelas saja. Boleh diskusi satu kelas, diskusi apa yang keyakinan kelasnya yang kita buat selama pelajaran kita berlangsung apa disepakati dulu. Keyakinan kelas dapat diubah waktu-waktu. Ini silakan. Misalnya hari ini Bu Jumi buat keyakinan kelas apa, besok diubah lagi, terusnya diubah lagi, atau diulangi lagi. Atau hari ini keyakinan kelasnya hanya satu, silakan. Besok lain lagi. Ya, contoh keyakinan kelas disiplin waktu. Berarti saat hari ini pelajarannya disiplin waktu. Nanti pas masuk kita memberi keyakinan kelas terhadap siswa, disiplin waktu setelah jam istirahat kita buktikan. Jam istirahat kita masuk, mereka ada yang terlambat tidak. Berarti kalau yang terlambat, keyakinan kelasnya belum berjalan. Yang kedua, menghormati orang lain. Biasanya siswa kita ibu ngambil pulpen kawannya, bukunya. Nah, ini bisa kita gunakan keyakinan kelas itu pada saat sebelum mulai pelajaran. Hari ini kita belajar tanpa mengganggu peralatan milik teman kita, misalnya seperti itu. Yang ketiga, orang lain berkomitmen terhadap keyakinan keras itu. Harus ada komitmen, harus saling menjalankan, harus sama-sama, gurunya juga, siswanya juga. Setiap tugas senantiasa membantu. Ini penting Bu, membantu temannya, membantu sesama orang lain. Ini menimbulkan hal yang positif Bu. Ini namanya budaya positif membantu. Ini apa? Ya, ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini penting. Menstabilkan ini emosinya, psikologinya harus kita stabilkan, harus kita redakan. Karena apa? Kalau belum kita stabilkan, dia tidak bisa fokus, tidak bisa tenang, tidak bisa menerima apa yang akan kita rencanakan. Tidak bisa, karena belum stabil. Yang kedua, validasi kebutuhan. Perlu apa siswa tersebut? Kalau datang terlambat sekolah, perlunya apa? Bimbingannya seperti apa? Terlambat datang sekolah itu siswa. Mungkin kita memberi informasi kalau malam tidurnya jangan terlalu larut agar bangunnya pagi. Ini kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari siswa tersebut.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini kita harus membuat cara anak itu agar dia itu tahu kesalahannya. Sulit bu, sangat sulit kita sebagai guru saja untuk mencari kesalahan kita sulit, ya kan? Apalagi saat ini kan masih anak-anak, perlu kita bimbing, kita bina. Kita saja sebagai guru sulit, tapi bisa kita mencari kesalahan kita bisa. Itu dengan apa? Dengan orang lain, dengan orang lain mencari kesalahan kita. Lanjut Bapak. Ya ini merdeka bu, merdeka belajar, merdeka itu freedom, bebas. Tetapi bebasnya itu tidak hanya bebas saja, tapi ada rencana namanya merdeka. Seperti kita waktu tahun 1945 merdeka, tapi para proklamator setelah merdeka ada rencana. Dan namanya merdeka itu seperti itu. Merdeka belajar ini bebas, freedom, tetapi ada rencana. Kedepannya akan seperti apa? Itu namanya merdeka. Yang pertama, nanti kalau Bapak Ibu ikut CGP, yang pertama akan dipelajari ini merdeka. Mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari diri kita. Kalau kita tidak mulai dari diri sendiri, maka otomatis orang lain tidak akan ikut tuh. Jadi dari kita dulu. Nah, ada elaborasi konsep. Kita harus punya rencana dulu. Kita merancang dulu. Kita merancang apa yang akan kita kerjakan. Dan ada niat, kita merancang dulu. Ruang kolaborasi. Ini ruang kolaborasi ini kalau kami UPOL namanya, disingkat UPOL, itu ada dari fasilitator, ada dari instruktur di UPOL-nya. Kami berdiskusi mengenai materi-materi CGP atau modul 1, ini satu. Ini juga pernah 1.1 nih anaknya banyak. 1.1A, 1.1B. Nah nanti kalau misalnya ikut CGP akan seperti itu. Setiap hari itu materinya setiap hari ada. Di hari setiap tanggal 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya itu materinya berbeda yang harus kita pelajari. Ada yang belajar sendiri, ada yang belajar kelompok, diskusi dengan teman. Ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk modul, materinya dan tugas-tugasnya. Nanti semoga Pak Dul bisa ikut merasakan apa yang kami rasakan selama 9 bulan. Gak apa-apa Pak Dul. Yang keempat yaitu demonstrasi kontekstual. Yang kelima elaborasi pemahaman. Ini sudah paham nih, sudah rencana, sudah kita diskusikan, sudah ada barangnya, kita pahami betul. Ini elaborasi pemahaman. Dan koneksi antar materi ini semuanya dikoneksikan dari M, E, R, D, E ini dikoneksikan. Nah, materi-materi ini sudah ada dikoneksikan itu dihubung-hubungkan. Nanti dijadikan satu, terus di aksi nyata. Nah, ini nih aksi nyata nih yang terakhir nih. Kami 8 seminar itu namanya aksi nyata. Banyak sekali setelah melakukannya nanti ada aksi nyata lagi, aksi nyata. Semuanya divideokan, diupload melalui LMS di Siap Belajar di yang khusus untuk guru penggerak itu ataupun di aksi nyata yang ada di apa itu? Bukan yang di YouTube bisa juga. Terus ada satu lagi di Merdeka Mengajar. Nah, di Merdeka Mengajar bisa kita upload di situ. Kalau Bapak Ibu mau cari materi PowerPoint di aplikasi Merdeka Belajar, download tuh. Nanti masuknya pakai
akun belajar ID. Maksudnya seperti itu, ibu mau cari modul, cari RPP, materi di situ ada. Jadi bisa kalau kesulitan, nanti saya ada aplikasinya seperti apa, silakan ya kita maklumi Bu. Kalau di tempat kita memang susah sinyal, pas kita dapat sinyal kita cari. Gitu. Ya, sekarang eranya digital dan kita tidak bisa mengingkari perubahan. Perubahan itu tetap ada. Jadi kita tidak bisa stagnan berhenti di sini, tidak mengikuti perubahan. Apapun yang terjadi, kita harus ikut perubahan. Mau pendidikan, apapun pokoknya kita harus mengikuti. Karena kalau tidak mengikuti kita akan ketinggalan. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Pak Moderator. Terima kasih Pak Hari. Kami telah menyita waktu Bapak Ibu kurang lebih 1 jam setengah. Ya, nanti aksi nyata yang akan datang mungkin juga akan merekam lagi Bapak Ibu. Itu kami undang setiap bulan sekali. Jadi nanti modul 2 ada lagi, modul 3 ada lagi. Dan pendampingan juga nanti akan datang di sini selama 7 kali. Dan aksinya dan kegiatan lokakannya kami ke Sukadana, yaitu di SMP 1 Sukadana itu nanti juga 7 kali. Sekarang sudah berjalan 2 kali. Setiap kegiatan 1 hari penuh dari pagi sampai sore, istirahat jam 12. Dan dari sini mungkin yang bisa kami harapkan semoga dapat diterima pada itu dan dapat diterima, dapat diterapkan di sekolahnya masing-masing, di kelas masing-masing. Terutama ini mungkin Bapak Ibu atau mungkin selama itu sudah dibuat, yaitu tentang ini kesepakatan kelas. Jadi antara guru dan siswa membuat kesepakatan. Anak-anak melihat sebelum kita belajar, maka kita membuat kesepakatan dulu supaya untuk kita supaya nyaman. Contohnya kesepakatan, misalkan anak-anak mengusulkan kita mulai dengan tepat waktu Pak, ya nanti kita mulai pelajaran dengan pelajaran sesuai dengan jadwal. Kemudian diawali dengan doa, boleh. Kemudian dari guru lagi mengusulkan, misalkan dari keluar masuk harus permisi, setuju anak-anak setuju. Kemudian demi kesehatan bersama atau kenyamanan bersama saat belajar, ada yang mengusulkan tidak boleh ribut saat pelajaran. Nanti ditulis kesepakatan antara guru dan siswa saat belajar di kelas. Nah ini tanpa kita hukum, tanpa kita omeli, tanpa kita cubit, mereka akan sadar dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dan ini akan meringankan tugas kita juga dalam hidup kita. Misalkan yang membuang sampah, apa konsekuensinya? Harus diambil atau boleh tidak, ataupun dihukum, hukumannya mengenai sampah di halaman. Itu sebuah konsekuensi yang membuang sampah contohnya. Baiklah, saja untuk menjawab kami pada siang hari ini. Ya, silakan Bu. Tolong saya pribadi ya, kita jelaskan apa sih guru penggerak dan buat apa guru penggerak. Kalau kita ingin mengidentikan kita tahu dulu apa itu sesuatu dan buat apa. Apakah berkenaan dengan kita profesi sebagai guru atau sebagai mencari sertifikat atau buat guru yang baru. Dan kalau seandainya kita sebagai guru tidak mengikuti guru penggerak, apakah ada konsekuensi atau faktor? Dan kalau saya pribadi kan tidak tahu dengan guru penggerak
tadi ya, kami pun awalnya tidak tahu Bu, informasi berberat pendaftaran booking ini kami langsung booking data-data itu. Kami pun tidak tahu, kan saya lihat itu gratis. Kemudian kan dari ini dari program Kemendikbud dan kegiatannya tidak dipungut biaya. Kemudian kami awalnya itu tidak berpikir panjang lebar, yang penting kami memenuhi syarat. Kemudian setelah ada penjelasan dari dinas coaching ini waktu itu di air bau, ada penjelasan bahwa guru penggerak ini adalah program, salah satu program dari Pak Kemendikbud, yaitu Pak Nadiem Makarim, yaitu program yang program 9 atau 8 itu. Guru penggerak ini adalah dikadang-kadang atau ditujukan sebagai pemimpin pembelajaran di masa depan. Karena prosesnya lama, 9 bulan. Dan pada waktu itu katanya bersebelah tapi 6 bulan. Dan setelah lulus dari CGP ini mendapatkan sertifikat 360 JP sertifikatnya. Dan setelah kami laksanakan ternyata kami harus ini taken dengan apa namanya surat perjanjian. Ya, surat perjanjian itu ada 10 poin. Diantaranya tidak boleh mundur, tidak boleh ini membocorkan segala rahasia materi yang di CGP. Kemudian salah satunya itu tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditentukan aturan. Kalau kami sampai melanggar itu diberhentikan dan konsekuensinya harus mengembalikan dana yang telah diberikan. Soalnya bahkan ada bantuan pulsa 1 bulan itu 50.000 bantuan pulsa. Kemudian untuk kegiatan lokal karya ke Sukadana itu 1 hari saya berulang kali setiap pergi itu ada amplopnya 500. Nah, itu untuk perjalanan ya, untuk makan dan penginapan totalnya 500.000. Dan ini tidak sama ya, yang di Sukadana, yang sudah ini, yang di Sekondi, yang di Pulau itu malah 800.000 amplopnya. Padahal dia bukan berangkat dari Pulau, tapi dia sudah dititipkan mengajar di Sukadana, berangkat dari Sukadana. Tapi amplopnya tetap dihitung dari Pulau 800.000. Dan dalam surat perjanjian tersebut tidak boleh menolak apabila dinas memerlukan untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Itu dari kepala sekolah. Ya, tidak boleh menolak tuh kalau dari dinas memerlukan, misalkan kepala sekolah ini kosong. Nah, misalkan ada dari CGP ini ada yang dipandang orang itu memenuhi syarat atau layak, jadi tidak boleh menolak. Jadi konsekuensinya waktu kami mendaftar itu ada 10 poin itu kami tanda tangan bermater. Jadi itu konsekuensinya. Kalau kami mundur, jadi itu mengganti dana yang selama ini didapat. Misalkan sudah berapa kali dapat pulsa itu dikembalikan. Dan mau tak mau sakit pening pun lanjut. Semacam kami, saya itu kalau kegiatan malam sampai jam 10:30, hujan titik-titik, kesini sudah jalan. Kalau kegiatan ruang kolaborasi itu kan dibentuk beberapa kelompok kecil, kemudian tampil presentasi, di situ ada penanya, penyangga, dan ada penjawab, ada moderator. Setiap
itu setiap hampir satu minggu sekali. Setiap sub tema itu ada pasti dibuat kolaborasi namanya. Itu dibuat kelompok-kelompok kecil 4 orang atau 5 orang, 4 orang itu 4 orang ada moderator, pemateri, ada yang menjawab pertanyaan. Dan kami ini diadu setiap minggu, diadu kelompok. Kami dari kakak ini ada 24 orang dibentuk kelompok kecil. Nanti kasih tema-tema masing-masing dan setiap kelompok nanti tampil presentasi dan dari kelompok lain itu diberi bertanya. Setiap subtema itu terus. Jadi mau nggak mau harus aktif. Nggak tanya sama fasilitator, ini Pak Hari tapi nggak ada suaranya. Mana Pak Hari ya? Kalau kita cuma ikut buka, kemudian kita duduk diam, itu nggak bisa. Jadi dari fasilitator itu mengawasi. Ini Pak Hari dari tadi belum ada bertanya, kali nggak ada suaranya kemana? Mau nggak mau harus tanya, mau nggak mau harus menjawab. Dan pada lagi Untuk apa guru kurang kita? nah, Karena kalau kita tidak ikut ada apa iya. Angkatan kami yang dapat banyak 100 hampir 200 ya. Hampir 200 47 itu yang dapat dari TK, SD, SMP, SMA, SMK hampir 200. Yang lulus ada 24 orang. SD ada 14 orang dan yang banyak itu dari Sukabumi. Yang sekarang cuma SD-nya yang lulus. Jadi ada kuotanya. Yang bahkan kami besar itu kuota ada 7, ada 18.000 seluruh Indonesia. Jadi kuota yang besar itu ada 7. Jadi kami dapat lumayan lah kuota besar kami yang diterima. Dan untuk pendaftaran kemarin di sini pun banyak buku terima meskipun tapi ada yang berbenturan dengan kegiatan UKG waktu itu, jadi mengundurkan diri. Dan waktu itu pun saya sama Pak Minum disuruh berhentilah, tidak usah dilanjutkan karena sumber daya kita belum mampu katanya Pak Minum. Dan saya pun sudah terlanjur mengikuti. Dan kemudian selang 1 bulan ada pengumuman kami terkejut, Pak Jelis lulus, Pak Jelis. Nah, makanya kan kemarin aku ikut katanya kita jauh masih belum mumpuni katanya karena menggunakan kurikulum merdeka dan kita belum pernah mempelajari itu. Dan ternyata kami dari hulu ini ada 3 orang yang lulus. Untuk khusus 5 cuma saya. Kemarin ada Bu Surinda lulus, tapi dia yang ada kompetisi dan sampai ini masih parkir, belum ada kegiatan apa-apa karena belum ada PP-nya, belum ada guru PP, guru pengajar yang mendampingi. Jadi guru PP pendampingan ini satu guru praktek guru pendamping mendampingi 5 CGP. Jadi yang rekognisi macam Bu Surita itu belum ada guru pendampingnya, jadi masih parkir, belum ada kegiatan sama sekali. Dan bagi yang sudah masuk CGP, ini tugasnya setelah mendapatkan ilmu dari mengikuti CGP ini disuruh men-share, disuruh berbagi kepada kawan-kawan sejawat di sekolah. Minimal kami membagikan ini minimal itu 10 orang, bisa lewat daring atau secara luring. Jadi karena di sini kan nggak ada sinyal, kami sengaja secara luring, jadi mengundang apa-apa. Kalaupun ada sinyal bisa, tapi mengundang lewat Zoom meeting atau Google Meet. Jadi nanti direkam sudah dikirim ke fasilitator sebagai bukti tadi melaksanakan aksi nyata. Jadi itu tugasnya kami dikasih
apa yang kami peroleh selama mengikuti JDP ini disuruh share kepada kawan-kawan semua. Jadi apa yang telah kita peroleh itu supaya dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri, wajib untuk ditular-tularkan kepada kawan-kawannya, alam sejawat. Dan kemudian saya lagi tadi yang boleh untuk memenuhi fungsinya untuk calon ini apa pemimpin pembelajaran masa depan. Nah itu pemimpin itu dikatakan itu tidak boleh menolak kalau dapat jadi kepala sekolah. Kalau yang sudah kepala sekolah tidak boleh menolak dapat menjadi pengawas. Supaya apa? Supaya bisa kami kan disuruh membuat visi misi ke depan. Jadi visi misi ke depannya bagaimana? Misalkan kita kan sudah dianggap menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan, jadi harus punya visi dan misi. Jadi kalau misalkan ditunjuk dari kepala sekolah, dan sekolah bisa menetapkan visi dan misi yang telah disusun. Jadi berdasarkan ilmu, berdasarkan ini dari ilmu dari CGP ini, pendidikan CGP. Dan saya sendiri yang membuat senang mengikuti CGP ini apa? Karena CGP ini berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita. Kalau waktu itu kita kuliah kan teori-teori pendidikan, teori macam itu dari luar semua, menurut pakar ini dari luar semua. Tetapi kalau CGP ini kita mengikuti pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, atau yang biasa kita kenal filosofinya yaitu Nabi Karso, Kuliah Dayani, terus Nabi Karso, Karso Sutowo. Nah itu yang dipelajari CGP itu. Dan seluruh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itulah yang menjadi dasar dalam program CGP ini. Calon guru penggerak, nanti kalau tidak lulus nanti bergerak. Atau sedikit tambahan dari operasi. Bu Jumi menanyakan fungsinya ya Bu ya, fungsi CGP. Yang pertama itu CGP ini untuk menjadi pemimpin di masa depan. Itu yang pertama. Jadi makanya materi-materinya itu penuh dengan perubahan Bu, dengan teknologi dan sebagainya. Contoh PowerPoint kita Bu, ada monoton. Nah, ini harus seperti ini Bu nanti ke depannya. Selama ini kita membuat PowerPoint kan monoton gambarnya, nah ini ya seperti ini contohnya. Itu udah pelan-pelan berubah. Yang pertama jadi pemimpin di masa depan, karena nanti pemimpin kita di sekolah akan berganti, mungkin pensiun dan lain sebagainya. Ini disiapkan sekarang nih. Yang kedua, pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran ini untuk memimpin pembelajaran pelajaran ilmu Pancasila, yaitu yang berpusat kepada peserta didik. Jadi sekarang belajar itu tidak berpusat kepada guru, tetapi karena kalau kita tidak ikut, maka kita tidak akan mengetahui apa yang terjadi. Hanya bayang-bayang, hanya informasi. Tapi kalau kita ikut, merasakan, insya Allah nyaman Bu. Dapat ilmu baru lah pokoknya, banyak ilmunya. Kalau sulit, ya semuanya sulit Bu. Tidak cuma pendidikan CGP. Semua pendidikan kita kuliahnya sulit Bu. Tapi saran saya kalau Bapak Ibu minat, ada kemauan, boleh mendaftar. Ini tidak harus ASN Bu, guru penggaraan ini tidak harus. Yang penting masa kerjanya minimal 5 tahun.
minimal 5 tahun ya kan, ya 10 tahun sebelum pensiun dan masa kerja kita 5 tahun. Kalau Yudi ini berarti sudah 4 tahun ya, berarti tahun lagi kalau Yudi siap-siap ini terus. Nanti kalau sudah lulus CGP itu tadi konsekuensinya kita tidak boleh menolak apabila dinas memerlukan. Kalau kita tidak memerlukan, kita santai-santai saja. Tapi harus mau ditunjuk karena syaratnya itu peraturan pemerintah itu syarat wajib menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah itu harus punya sertifikat guru penggerak. Itu syaratnya. Mulai tahun 2021. Tidak tahu itu saja kunjungi. Ada lagi Bu? Silakan Pak Masri. Mau minta kisi-kisi biar lulus? Oh? Tidak bisa. Oh? Nah, kisi-kisinya Bu. Yang pertama, 1, itu kita harus mempersiapkan jawaban IC-nya dulu. Ya, jadi pas buka LMS di si PKB itu esai kita tinggal copy paste dari laptop kita. Syaratnya jawaban kita hanya boleh duplikatnya berapa persen aja? Duplikatnya. Copy pastenya itu mengutip boleh, tapi ada batasannya berapa persen itu saya lupa. Nah, itu kita harus mempersiapkan dulu di laptop berhari-hari jawabannya. Terus yang kedua, Pak Jais itu kita punya pengalaman apa? Walaupun kita tidak punya pengalaman dulu dalam organisasi, kita tulis pengalaman itu. Ya, misalnya jadi pengurus PGRI, MGP, KKG atau komunitas apa, tulis walaupun kita tidak ikut. Kita akan diminta buktinya Bu, tapi kita tulis. Itu ya yang menjadi pertimbangan mereka. Berarti kita sudah kan kalau kita ikut organisasi jadi misalnya sekretaris MDB, berarti kita sudah menjadi pemimpin Bu. Itu sudah ada nilai plusnya dari pilihan mereka. Itu untuk yang esai. Terus yang kedua itu nanti kalau udah lulus esainya, udah lulus nih, akan wawancara Bu. Nanti akan ditanya 2 orang yang bertanya gantian dari kementerian itu. Dari Bu. Ya, itu saran saya Bu. Pokoknya jawabannya harus yang kuat dari kita, walaupun kita tidak melaksanakan. Contoh, saya ditanya tentang fungsi saya di masyarakat apa. Walaupun saya tidak banyak berfungsi di masyarakat, saya bilang saya fungsinya ini dan sebagainya di masyarakat. Saya bilang seperti itu. Walaupun kita hanya mengada-ada. Nanti dan terakhir itu pas tes ujian mengajar 10 menit Bu. 10 menit tanpa siswa dari tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 10 menit itu. Itu ada nilainya, kurang ada nilainya, pas waktu 10 menit ada nilainya, lebih waktunya ada nilainya. 10 menit dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran penilaian. Itu harus terangkum semua. Kalau saya pas lulus itu, jadi laptop di sini Bu, di tembok itu saya tempel tujuan pembelajaran saya semua dari awal, dari absensi, bagian pesawat dan lain sebagainya. Saya tempel satu-satu. Jadi pas saya menghadap ke laptop, saya tinggal baca di depan 10 menit. Sudah saya kasih waktu. Ini berapa menit, ini berapa menit, ini berapa menit. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ingatan, pas praktek mengajar, belum kita lihat waktu Bu, yang saya tahu di depan, yang saya tahu di depan, itu pas 10 menit. Mungkin itu mereka, tapi saran saya ikut Bu. Walaupun kita awalnya kami 24 orang itu ragu-ragu untuk tanda tangan materai. 24 orang Bu, sebenarnya nggak mau ikut melanjutkan CGP lagi dulu. Karena apa? Yang terakhir itu, yang nomor 10 itu kalau diminta oleh dinas harus mau menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah itu yang menjadi beban kami itu. Jadi kami diskusi 24 orang itu.
ngomong gimana lah, lanjut, akhirnya lanjut semua Bu. Walaupun nggak tahu kan nanti ke depannya kalau hidup mau tidak mau, tapi dijalani dulu. Daripada suruh ganti, dari apa? Sudah ada yang mengundurkan diri satu. Belum ada. Siapa? Oh iya, Pak Dodi sama Pak Hendra. Yang angkatan kami belum. Angkatan dua. Pak Dodi, Pak Hendra, Bu Kartika belum Pak. Kalau Bu Kartika karena dia masih PP, dia kan sangat diperlukan di SMP 1. Tadi apa yang Bu ya? Lupa saya. Oh iya, ada satu orang yang mengundurkan diri, tapi itu perlu dengan pertimbangan, tidak mengganti apa materi biaya, karena dia lulus apa beasiswa dikti. Itu kan tidak bisa ditolak juga beasiswa dikti. Nah, jadi konsultasi ke Pontianak, ke Balai Guru Penggerak, itu silakan pilih yang itu, nanti dia bisa ikut CGW, tidak perlu tes ulang, tidak melanjutkan pendidikan. Ada pertanyaan lagi Bu? Tidak ada? Ya Pak? Terus itu daring itu ada malam. Ada, kadang sampai jam 11 malam Bu. Mereka yang menentukan, kita tidak perlu. Sebenarnya beratnya kalau saya mau itu berat. Tapi coba dulu Bu. Berat itu di sinyal gitu Pak. Tapi kan ada waktu Bu, ternyata malam. Ibu udah satu lagi tahun sekali Ibu. Ini ya, dengan masa IPT dulu. Ibu bisa numpang Membantukan di sekolah lain bisa Bu. Di Sukadana. Kalau pada Isman yang pertemuan sampai misalnya 10 yang masalah. Itu yang berat-berat. bisa bukan datang dulu saya minta dilakukan masuk dari Tapi kita mesti ke sana. Ya, kita ngajarnya ke sana Bu. Tapi kita kalau sini minta ke sana. Tapi kita kan harus ke sana. Seperti kasus Pak Tarto itu di SD Betok, itu dipindahkan ke Sukadana. Kalau yang mana pada Isman yang berangkat dari masuk turun ke sana. Kalau saya mungkin sudah mengikuti masa dengan tugas di sini, yaitu sabar sama guru. Silahkan menulis aja dari
Dan sebelum kita buka terlebih dulu, saya minta kepada masing-masing untuk memberi doa. Supaya kegiatan dapat membangun. Silakan masing-masing. Ayo, Pak Jais. Sebelum kita meninggalkan orang ini, sebelum kita supaya apa yang kita dapat bisa bermanfaat dan dapat membawa perubahan pendidikan dengan yang lebih baik di masa depan. Atas kuasa belakang ini supaya dapat melakukan sebagai bentuk pembelajaran di sekolah masing-masing dan khususnya dapat melakukan dengan baik tidak bisa adanya dan semoga kami dapat melakukan dengan baik dan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.